Proyek Multius yang memakan anggaran 600 miliar rupiah ini digadang-gadang akan selesai di tahun 2022. Namun di balik proyek besar-besaran itu, Komisi C mengaku jika rekanan mulai menjerit lantaran naiknya harga aspal saat ini. Ketua Komisi C DPRD Jember Budi Wicaksono mengatakan bahwa beberapa hari kemarin ia mendapat keluhan dari beberapa rekanan karena harga aspal saat ini naik sekitar 20%. Dari harga lama 1 juta per ton saat ini menjadi 1.150.000 per ton. Kenaikan ini memang tidak terlalu tinggi, namun jika berbicara soal bisnis ini sangat memberatkan rekanan dan ditakutkan akan berimbas ke pengerjaan. Oleh sebab itu ia meminta kepada dinas terkait untuk melakukan koordinasi ke AMP agar tidak menaikkan harga selama proyek Multius rampung. AMP itu kenaikan aspal sekarang kurang lebihnya 20 sampai 25%. Itu per kilo itu atau tonase di situ masih aspal mentah, bukan ACWC, itu kurang lebihnya naik 20%. Dan saya sampaikan ke dinas terkait untuk secepatnya cari solusi. Apa solusinya kenaikan aspal ini? Karena saya lihat itu progresnya teman-teman di lapangan tidak signifikan. Sekarang kontrak sudah kurang 2 sampai 3 bulan. Tidak selesai kalau gini caranya. Kalau kemarin lambatnya itu masalah perubahan CCO. Nah, kalau sekarang sudah mau start, sekarang harga aspal sangat tinggi. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Warga Desa Badean, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, ramai-ramai meringkus komplotan terduga pencuri yang kedapatan menggondol pisang di kebun milik warga. Kasus pencurian ini seringkali terjadi saat warga tengah beribadah di masjid. Peristiwa penangkapan 3 terduga pencuri terekam dalam video amatir yang beredar viral. Warga yang emosi tampak meluapkan kekesalannya di kantor desa setempat. 3 terduga pencuri tersebut adalah MS 24 tahun, NZ 26 tahun, dan SY 19 tahun. Ada total sekitar 30 tandan pisang yang diamankan sebagai barang bukti. Untuk menghindari amuk massa yang lebih parah, polisi mengevakuasi ketiga terduga pelaku tersebut ke Polres Jember. Saya jelaskan untuk pencurian buah pisang yang terjadi di Desa Badean. Itu pada hari Sabtu kemarin, jam 19 itu diamankan oleh warga. Jadi ketiga pelaku ini diketahui sedang melakukan pencurian dan diamankan oleh warga. Setelah itu diamankan di Balai Desa Badean. Karena warga sudah mengumpul banyak, jadi kita mengevakuasi agak kesulitan. Harapan kita pada masyarakat agar jika terjadi sesuatu serahkan kepada pihak kepolisian supaya tidak terjadi massa yang mengakibatkan korban. Dari Bangsal Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah orator menyuarakan maksud dan tujuan dari digelarnya aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jember. Ia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil tidak melihat dan berdasar pada kondisi pandemi COVID-19. Koordinator aksi Muhammad Yayan mengatakan mahasiswa memberikan sebuah catatan hitam Indonesia tahun 2022. Hal ini didasar karena banyaknya kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini yang terdampak pandemi. Pertama, kita mendorong Ketua DPRD Kabupaten Jember dan perwakilan parpol dalam komisi untuk menandatangani fakta integritas dan mendesak agar Ketua DPR RI serta Presiden secara tegas menolak penundaan pemilu 2024. Kedua, menuntut DPRD Kabupaten Jember untuk mendesak DPR RI dan MPR RI supaya tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, mendorong DPRD Kabupaten Jember agar mendesak Presiden menyelesaikan persoalan tingginya harga minyak goreng dan meminta Presiden untuk mereshuffle Menteri Perdagangan. Keempat, mendesak pemerintah untuk mencabut ketetapan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11% sekarang. Sementara itu, Ketua DPRD Jember Idkon Syauki mengatakan bahwa DPRD terbuka lebar jika ada aspirasi mahasiswa. Bahkan DPRD dan seluruh fraksi sudah menandatangani petisi dari mahasiswa. Akan menindaklanjuti itu
ke DPR RI ke Senayan. Senayan. Ya, karena sesuai dengan permintaan mahasiswa. Kami ternyata tidak cukup jika hanya mengirimkannya melalui fax email atau email. Mahasiswa menginginkan agar supaya pimpinan mengantarkannya secara fisik langsung ke Senayan disertai dengan bukti video maupun foto. Ini kan ada tuntutan penundaan pemilu. Loh, Ada tuntutan itu kan? Mendorong supaya tidak ditunda. Tidak ditunda. Ya, Nah, udah kok Presiden udah mau melantik KPU sama Bawaslu. Artinya tahapan pemilu udah ending ini, udah running. jadi memang DPR siap menyetujui Oh iya dong. petisi teman-teman tadi ya? Iya, karena pada prinsipnya ini kan suara mahasiswa ya. Suara mahasiswa itu demokrasi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Proyek Multius atau Tahun Jamak masih menjadi sorotan hingga saat ini. Mulai dari molornya waktu pengerjaan sampai kualitas aspal baru yang sudah mulai rusak. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi C DPRD Jember Budi Wicaksono mengatakan salah satu penyebab tidak awetnya aspal memang karena faktor cuaca. Namun ia juga menyayangkan pihak rekanan memaksa melakukan pengerjaan saat curah hujan tinggi. Hal itulah yang membuat aspal baru tidak awet dan cepat rusak. Hal itu perlu menjadi perhatian PU Bina Marga agar para rekanan tidak memaksakan pekerjaan saat hujan. Karena untuk proses pengeleman lebih sempurna saat permukaan tanah kering dan bersih. Kerusakan jalan, kalau seperti itu, satu, dikala keadaan hujan, itu tetap kerja. Karena di situ curah hujan tinggi, sedangkan aspal sudah datang di lokasi, takut aspal dingin, tetap kerja. Akhirnya pada lengket, di situ ada tekot namanya, tekot itu ya lemnya daripada aspal lama dengan aspal baru. Di situ biasanya seperti itu. Tapi kalau dikala hujan sudah di bawah air sudah lemnya itu, tidak lengket sudah itu. Artinya proses pengerjaan juga jadi masalah itu ya? Pastinya iya, karena apa? Dia sudah kirim barang dari jauh-jauh aspalnya, dia. Tapi jika di lokasi hujan, dia pasti akan ngampar. Karena takut dingin posisi aspalnya gitu. Berarti ngampar yang baik sebenarnya harusnya kering dulu ya? Satu kering, yang kedua tidak ada hujan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rilis dipimpin langsung Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Jember Yukon Afrinaldo. Untuk Dikari Sedanan Mesugi plus Lumajang atau Sekar Kijang, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar 4,98 triliun dengan komposisi 4,56 triliun uang pecahan besar dan 420 miliar uang pecahan kecil. Kesiapan 4,98 triliun untuk libur Lebaran 2022 tersebut meningkat dari tahun kemarin sejumlah 61,16%. Penyediaan uang tunai yang cukup besar tersebut didasari beberapa faktor, salah satunya karena telah melandainya pandemi COVID-19 varian Omikron. Diprediksi, pola jual beli dan transaksi keuangan di tengah masyarakat akan meningkat signifikan khususnya saat libur Lebaran 2022. Dan siaran pers tentang kesiapan Bank Indonesia Jember dalam pemenuhan kebutuhan uang tunai menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022. Jadi Bank Indonesia telah memastikan kecukupan dan ketersediaan uang tunai secara nasional untuk memenuhi kebutuhan perbankan dan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Untuk wilayah kita, se-ex Karesidenan Mesugi dan Lumajang atau Sekar Kijang, kami telah menyiapkan uang tunai sebesar 4,98 triliun dengan komposisi 4,56 triliun rupiah adalah uang pecahan besar yang terdiri dari pecahan 50.000 dan 100.000 dan 420 miliar uang pecahan kecil atau UPK yang artinya meningkat sebesar 61,16% year on year dibandingkan periode Ramadan tahun lalu yang yaitu sebesar 3,09 triliun. Jumlah tersebut termasuk dalam 2,5 triliun siap edar yang ada di kantor kami yang merupakan titipan dari kantor pusat Bank Indonesia. Adapun penyediaan kebutuhan uang tunai sebesar itu memperhatikan berbagai asumsi tentunya
tentang makroekonomi, dan kita melihat mobilitas masyarakat akan lebih tinggi dengan melandainya COVID Omicron. Jadi kami sudah memperhitungkan itu. Sementara untuk tahun ini perkiraan Ramadan kita membutuhkan 1,14 triliun rupiah atau turun sebesar 47,84% dari data tahun lalu yang hanya sebesar 2,18 triliun rupiah. Ini kenapa turun, kawan-kawan? Apakah dikurangi kebutuhannya atau masyarakat kurang? Enggak, karena tadi saya katakan sudah dia akan naik. Yang ada adalah adanya mekanisme tukar di dalam perbankan, yaitu sebelum bank melakukan penarikan ke Bank Indonesia sesuai dengan proyeksi kebutuhannya, mereka diwajibkan untuk melakukan penukaran antar bank. Kami menyebutnya tukar. Dengan jumlah tersebut, masyarakat diimbau tidak perlu panik dalam menghadapi Lebaran tahun ini, utamanya dalam transaksi tukar uang baru yang sudah menjadi tradisi setiap momen Lebaran. Masyarakat selaku nasabah bisa melakukan tukar uang di 81 titik loket bank umum yang bisa dimanfaatkan mulai tanggal 4 hingga 29 April 2022. Sedangkan bagi masyarakat umum, Bank Indonesia juga membuka layanan kas keliling yang bertempat di Roxy Mall mulai tanggal 18 hingga 20 April 2022. Namun layanan tersebut bisa dinikmati masyarakat dengan sebelumnya mendaftar online menggunakan aplikasi pintar. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kebakaran rumah. Api terlihat membesar sekitar pukul 7 malam di Dusun Kerajaan, Desa Temborejo, Kecamatan Gumukmas saat warga sedang melaksanakan salat tarawih. Tak sedikit warga yang membatalkan salat tarawihnya untuk membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, regu pemadam kebakaran dari Ambulu datang. Petugas melakukan pendinginan dan asesmen di lokasi kebakaran, dan sekitar pukul 21:30 proses asesmen dan pendinginan tersebut selesai. Berdasarkan hasil asesmen, sumber kebakaran diduga berasal dari tungku kayu yang berada di dapur. Api dalam tungku ditengarai menyambar bensin yang ada di dalam drum hingga menyebabkan kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa sebab saat kejadian kondisi rumah sedang kosong ditinggal pemiliknya untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid. Namun akibat peristiwa ini korban menderita kerugian yang cukup besar mencapai 300 juta rupiah. Rumah tersebut luluh lantak bersama dengan isinya, yakni ada 2 unit sepeda motor, 2 unit diesel air, 1 unit genset, dan 1 unit mesin penggiling tepung. Yang terjadi di RW 11 ini, bahwasanya pada pukul 07.00 tadi pas mulai tarawih ini api berasal dari dapur, sementara belum diketahui apakah itu dari sumber api dari dapur sendiri atau dari listrik. Karena ini rumah lagi posisi kosong untuk keluarga lagi melaksanakan tarawih di musola di sebelah. Maka dari itu, ini setelah api kejadian munculnya api dari tetangga tahu segera memberikan informasi ke kami, kemudian ke tetangga, dan seluruh warga datang untuk membantu bergotong royong untuk mematikan api yang lagi berkobar. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Stok minyak goreng curah di pasar tradisional Jember dalam sebulan terakhir masih langka. Meskipun ada harganya jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, kelangkaan disebabkan karena terbatasnya pendistribusian baik dari produsen maupun agen distributor. Tingginya harga minyak goreng curah seperti ketetapan pemerintah disebabkan lantaran adanya biaya operasional tambahan yang harus dikeluarkan pedagang untuk mengangkut drum-drum minyak goreng hingga sampai di lapak dagangannya. Akhirnya biaya tersebut dibebankan ke masyarakat melalui harga minyak goreng curah yang sudah dinaikkan dari harga eceran tertinggi.
Menurut pedagang, harga yang diberikan kepada pembeli masih dalam batas wajar, berkisar antara Rp16.000 sampai Rp17.000. Kalau kendalanya cuma dari operasional ini aja. Kita kan hitung operasionalnya itu tadi. Seperti ngangkut dari bawah ke atas itu kan lumayan mahal. Nggak cukup orang 2 ini, nggak bisa kalau orang. Paling tidak orang 3. Jadi dibebankan ke harga minyaknya. Iya, jelas masyarakat itu. Menjual berapa, Pak? Ya paling mahal 16, 17. Kalau langganannya juga 16.000. Pedagang pun menyambut baik pendistribusian minyak goreng curah ini. Setelah sebulan lebih, akhirnya bisa kembali memenuhi kebutuhan pembeli. Selama stok minyak goreng curah kosong, pedagang mengaku tak pernah menjual minyak goreng kemasan, lantaran harganya terlalu tinggi sehingga masyarakat pun tak ada yang mau membeli. Sementara menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Bambang Saputro, membenarkan jika hari ini kondisi minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional masih langka. Kendati ada, harganya masih relatif tinggi di atas HET. Berdasarkan pantauan di Sperindak, harga minyak goreng curah di Jember berkisar antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Kondisi minyak goreng kemasan ini berbanding terbalik dengan kondisi minyak goreng curah. Sejak ditetapkannya kebijakan dari pemerintah pusat bahwasanya minyak goreng curah tetap ada HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk tiap liter 14.000 atau untuk tiap kilonya 15.500. Dengan kondisi seperti ini, kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember memantau tiap hari perkembangan kondisi minyak goreng curah, baik ketersediaannya maupun harganya. Ternyata ketersediaan minyak goreng curah di Kabupaten Jember ini sangat terbatas sekali ketersediaannya di pasar-pasar tradisional. Kalaupun seumpama ada, juga harganya itu relatif cukup tinggi, walaupun sesuai HET sudah diatur yaitu 15.500, tapi kondisi real yang terjadi di lapangan itu sekitar tiap kilonya 18 sampai dengan 20.000. Sementara pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya menstabilkan harga bahan pokok, terutama minyak goreng baik kemasan maupun curah, dengan menggelar operasi pasar sehingga diharapkan kebutuhan pokok bisa terpenuhi terlebih saat menjelang Lebaran nanti. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kasat Reskrim Polres Jember AKP Dika Hadian Widya Pratama Kamis sore membenarkan bahwa pihaknya memang telah menerima laporan dugaan investasi bodong yang memakan sejumlah korban ibu-ibu muda. Berdasarkan satu laporan yang masuk ke polisi, korban menderita kerugian sebesar Rp30 juta dan tidak menutup kemungkinan masih akan ada korban lainnya. Korban geram lantaran keuntungan yang dijanjikan oleh terduga pelaku tidak kunjung diberikan. Modus yang digunakan oleh terduga pelaku adalah dengan berpenampilan glamor untuk membuat korban tergiur menyerahkan sejumlah uang untuk investasi dan kemudian menjanjikan keuntungan sebesar 12% setiap minggunya. Modusnya ya menginvestasikan uangnya dengan dalih atau iming-iming setiap minggunya akan diberikan untuk sebanyak 12% daripada modal yang diinvestasikan tersebut per minggu. Sebelumnya pada Rabu sore, sejumlah ibu-ibu muda melaporkan terduga pelaku investasi bodong tersebut ke Mapolres Jember. Salah satu korban mengaku korban investasi bodong ini tidak hanya berasal dari Kabupaten Jember, melainkan juga berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, bahkan hingga Pulau Bali. Jumlah kerugian para korban ditaksir mencapai hampir 10 miliar rupiah. Saat ini, Satreskrim Polres Jember sedang melakukan penyelidikan termasuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung sebelum menetapkan tersangka. Dari Mapolres Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kehidupan umat beragama di Desa Sukorno Umbul Sari atau yang juga disebut sebagai Kampung Pancasila ini sangat rukun dan saling menghargai. Di bulan suci Ramadan kali ini, puluhan siswa SD Katolik Santo Yusuf dengan didampingi para guru berjajar di tepi jalan raya desa setempat untuk membagikan takjil jelang buka puasa.
Suranto, Komite Sekolah Dasar tersebut mengatakan bahwa kerukunan dan sikap toleransi antar umat beragama perlu ditanamkan sejak dini. Sematan Desa Pancasila untuk daerah tersebut pun diharapkan tidak hanya sekedar menjadi slogan tanpa nilai. Mudah-mudahan bisa berlanjut kegiatan yang baik ini, Pak. Tahun kemarin Baru yang pertama kali ini. Sukorno kan dikenal dengan Desa Pancasila, Pak. Bagaimana menurut Bapak hubungan atau kerukunan umat beragama yang ada di Sukorno, Pak? Sangat terjalin dengan harmonis. Kami selalu berkontribusi dalam setiap kegiatan apapun, selalu bekerja sama, saling mendukung. Salah satu contoh, Pak, termasuk kegiatan hari ini bisa kita lihat bersama anak-anak EDK ini yang tergabung dari ada yang Muslim, Hindu, Katolik, bahkan dari penghayat Sabta Dharma juga ada. Sukimin, salah satu guru SD Katolik Santo Yusuf mengatakan, umat beragama di Desa Sukorno terjaga dan terbina dengan baik. Mereka saling menjaga dan menghargai perbedaan. Saya kerja di SDK Santo Yusuf Sukorno, kebetulan saya beragama Muslim. Untuk kegiatan hari ini kita bagi-bagi takjil bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Mas, melihat kerukunan umat beragama yang ada di Desa Sukorno ini bagaimana, Mas? Menurut kami kerukunan sangat terjaga dengan baik. Kami sesama umat beragama saling menjaga kerukunan. Kami sama-sama saling menghargai, menghormati di antara kami sesama umat beragama. Kegiatan bagi takjil tersebut pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar sebagai langkah kecil untuk menjaga keberagaman. Tentunya diharapkan sikap toleransi ini bisa terus tumbuh dan menjadi modal kuat untuk membangun bangsa Indonesia ke depannya. Saya kira sangat baik sekali untuk kegiatan sosial keagamaan sebagai rasa kepekaan dan kepedulian kita terhadap sesama untuk memberikan sedekah, memberikan takjil, bahkan ada beberapa kegiatan di masjid-masjid yang istilahnya walaupun tidak bulan suci Ramadan, istilahnya Jumat Berkah. Ini dalam rangka kepedulian kita, kepekaan kita terhadap sesama untuk saling membantu. Dari Umbul Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Di pelataran Apotek CH2 Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul ini ramai dikunjungi warga untuk antre mendapatkan pelayanan vaksinasi pertama, kedua, dan booster. Selain mendapatkan vaksin, warga yang datang juga diberi obat-obatan dan vitamin oleh Teresia, sang pemilik apotek tersebut. Ia pun membagikan bantuan berupa baju kaos, kain sarung, sirup, dan susu kotak kepada warga setempat, utamanya bagi mereka yang kurang mampu. Terus ini dapat bantuan ini apa saja, Bu, tadi? Obat-obatan. Terus apa lagi, Bu? Sembako. Terus apa lagi, Bu? Terus sarung. Bu, dengan ada bantuan dari Apotek Sehat ini bagaimana, Bu? Senang. Pekerjaan Ibu sehari-hari apa, Bu? Rumah tangga. Rumah tangga, Bu. Itu, Bu, ya. Ibu hidup bersama siapa saja, Bu? Satu rumah? Sama orang tua, bapak, ibu, anak, suami. Teresia, sang pemilik apotek, mengaku melakukan hal tersebut secara rutin setiap tahun pada bulan Ramadan. Tujuannya semata-mata untuk berbagi kepada warga kurang mampu dan menjaga toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitarnya. Mbak, tujuan apa memberikan bansos ini, Mbak? Tujuannya yang pertama ini untuk juga menjaga kerukunan umat antar beragama. Apa saja, Mbak, yang diberikan, Mbak? Yang diberikan ada beras, minyak, mie goreng, dan ada sarung. Apalagi? Ada vitamin, ya, ada vitamin. Harapannya kira-kira apa, Pak? Harapannya ya kita bisa bantu masyarakat sekitar bisa sejahtera. Juga dengan adanya vaksin ini supaya angka vaksin di Kabupaten Jember cepat terpenuhi. Jadi supaya dari pandemi cepat segera jadi endemi. Komunitas Sahabat Tino Jember yang turut terlibat dalam kepanitiaan vaksinasi tersebut mengatakan bahwa giat ini berangkat dari hubungan baik Teresia bersama warga setempat. Ia pun menyampaikan terima kasih atas peran tenaga kesehatan di Tanggul yang turut membantu penyelenggaraan vaksinasi tersebut. Sahabat Tino di sini memang Apotek Indo Sehat telah melakukan vaksin beberapa kali
sehingga kami sahabat Dino bersama dengan CC, pemilik apotek Indosehat, memang sengaja mengumpulkan masyarakat untuk bisa vaksin dosis 1, 2, dan 3. Selain vaksin, Pak, apalagi acara hari ini? Sebelum vaksin kita mengadakan acara bagi-bagi takjil, terus kemudian kita mengadakan acara bagi-bagi sembako yang jumlahnya sekitar 125 paket sembako. Kemudian setelah itu baru kita mengadakan vaksin dosis 1, 2, dan 3. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan.